Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Irama Cahaya untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Ming Chong yang dipanggil oleh Ketua Wensang mengenai ada siluman yang telah menyerang Luli dan teman-temannya. Namun Ming Chong bersikap seolah itu tidak ada kaitannya dengan dirinya. Dengan melihat sikap Ming Chong yang sudah berbohong, ia pun merasa sikap Luli lebih baik dibandingkan dengan Ming Chong saat ini. Sementara itu Bai Feng mendatangi Guru Lu Sheng untuk membawakan obat untuknya. Kemudian sang guru menanyakan tentang Luli di perguruan Wuyang. Lalu Bai Feng pun menjelaskan kalau Luli banyak membantu Lu Sheng di perguruan dan belum sempat untuk memikirkan tentang bagaimana caranya mendapatkan pedang bulan. Mendengar itu membuat sang guru menjadi marah karena tujuan Luli masuk ke perguruan itu untuk mendapatkan pedang tersebut. Keesokan harinya, Wang Jian yang berniat untuk membantu dalam hukuman Luli dalam membersihkan pavilion Lizu. Namun Luli melarangnya agar Sue yang baru sembuh tidak ikutan juga. Meskipun yang sebenarnya alasan ini agar ia bisa berduaan dengan Lisau di sana. Akan tetapi, tiba-tiba ia pun dibawa ke alam ilusi yang dimana sang guru sudah menunggunya di sana untuk menginterogasinya. Kemudian Luli pun menjelaskan kalau ia yang sangat sibuk di perguruan untuk waktu dekat ini karena ia yang mengikuti ujian dan membantu Lisau agar tidak dikeluarkan dari perguruan. Namun sang guru yang tahu kalau Luli menyukai Lisau, meskipun Luli menyangkalnya, bahkan ia pun menjelaskan kalau mereka tidak mungkin bersama karena spiritual mereka yang saling berlawanan yang sudah ditakdirkan untuk saling membunuh. Untuk itu sang guru pun memberikan kutukan pemakan jiwa kepada Luli yang bisa membunuh Luli jika masih terus memikirkan Lisau. Sementara Lisau yang sedang menunggu Luli untuk membersihkan pavilion Lizu atas hukuman mereka karena telah gagal mendapatkan rumput kaisar. Namun ketika Luli tiba di sana, Luli tampak aneh dengan mengatakan seolah akan pergi meninggalkan Lisau yang membuat Lisau menjadi khawatir. Kemudian Henna pun datang ke sana yang langsung diinterogasi oleh mereka di mana rumput kaisar tersebut. Namun ia justru tidak mau memberitahukannya dengan berpura-pura tidak tahu. Setelah itu mereka semua pun masuk ke pavilion Lizu dan mulai membersihkan pavilion tersebut. Di sini Luli pun meminta Henna untuk membantu juga, namun Henna justru mengerjainya sehingga mereka berdua bertarung yang membuat pavilion semakin kacau. Lisau yang marah dengan menghentikan pertarungan mereka dan mereka harus mengembalikan buku-buku itu sesuai jenisnya. Lalu tiba-tiba muncul buku misterius yang bisa menggunakan spiritual dan membersihkan pavilion serta merapikan semua buku. Di sini Henna menjelaskan kalau itu kemungkinan buku spiritual tumbuhan yang dapat menumbuhkan segala jenis tumbuhan apapun, terutama rumput kaisar. Mendengar hal itu pun Lisau menjadi tertarik dan akan mengambil buku itu. Namun tiba-tiba mereka semua dibawa masuk ke dunia buku tersebut. Meskipun dunia buku hanya ilusi, namun barang-barang di sana sangatlah nyata. Lalu Lisau pun mencoba untuk membeli makanan di sana. Namun pedagang tersebut justru menolak yang telah diberikan oleh Lisau dan malah merasakan terhina. Hingga datang Henna memberitahukan kalau makanan di sini gratis dan hanya perlu untuk menebak tanaman apa yang dimaksud dari pertanyaan yang sudah diberikan. Namun Lisau tidak mampu menebak dari pertanyaan yang ada.
Setelah itu mereka terus menikmati suasana di sana. Bahkan mereka pun menemukan seorang pelukis bernama Wang Xiu. Lalu ia menawarkan mereka dilukis yang seperti lukisan wanita ini, yang membuat mereka pun mau untuk dilukis olehnya. Namun ternyata hasil lukisannya itu sangatlah berbeda dengan contohnya, dan seketika itu mereka pun merasa curiga kepada Wang Xiu karena Wang Xiu yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sini, yang membuat mereka menganggap kalau Wang Xiu ini pemilik dari buku spiritual tumbuhan ini. Setelah mendengar penjelasannya, mereka pun memintanya agar dikeluarkan dari dunia buku ini. Namun Wang Xiu menolak permintaan itu, sehingga mereka pun mengancamnya yang akan menghancurkan buku ini. Singkatnya mereka pun kembali ke pavilion Lizu dikarenakan Hena merupakan siluman ikan yang kemungkinan tubuhnya mengering. Lalu Luli pun menyuruhnya untuk pergi dari sini. Kemudian Wang Xiu yang tadi kabur muncul kembali dan melihat itu Luli pun langsung menangkapnya. Namun Wang Xiu tetap tidak mau memberitahukan tentang rumput kaisar berada. Karena Wang Xiu yang tidak mau memberitahukannya, Luli dan Lisau pun berniat untuk pergi dari pavilion ini. Namun Wang Xiu menahan mereka karena ia yang merasa kesepian di tempat ini. Apalagi ia yang memang tidak bisa keluar dari pavilion ini karena terhalang oleh segel. Yang ternyata ia sudah berada di pavilion ini sekitar 10.000 tahun lamanya. Kemudian Lisau pun menebak kalau Wang Xiu ini merupakan siluman yang berasal dari rumput kaisar, yang membuat Wang Xiu sangatlah senang. Namun ia tidak mudah terkecoh. Oleh karena itu, ia pun memberikan sebuah syarat di mana mereka harus menemaninya di pavilion ini. Karena mereka berdua yang tidak punya waktu, mereka pun meminta Hena yang menggantikan mereka untuk tinggal di pavilion ini. Singkatnya, kabar tentang Hena ke perguruan Wuyang sampai ke telinga Aohen, dan ia penasaran apa yang sebenarnya Hena lakukan. Keesokan harinya Luli pun datang kembali ke pavilion untuk menemui Hena dan menanyakan tentang perkembangan Wang Xiu. Namun Hena justru menanyakan keberadaan Lisau saat ini, yang tiba-tiba Luli merasakan sakit pada tubuhnya di saat membicarakan Lisau. Lalu di malam harinya Bai Feng yang sedang melakukan patroli dan mendapati beberapa murid mati di hutan karena dibunuh oleh Aohen. Terlihat Aohen dengan mudah menyergap Bai Feng, namun di sini Aohen tidak berniat untuk membunuhnya, yang justru mengajaknya untuk bekerja sama dengan memberikan lokasi Hena yang saat ini berada di pavilion Lizu. Di sisi lain, kutukan pada Luli terus menyakitinya. Ia pun memutuskan untuk mengurangi rasa sakitnya dengan menjauhi Lisau. Setelah itu Lisau merasa kalau belakangan ini Luli menjauhinya, yang saat ini ia yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan bahkan Luli sendiri juga sedih karena tidak bisa bertemu dengan Lisau. Namun ia yang tidak bisa mengungkapkannya tentang identitas dirinya yang sebenarnya. Lalu ia pun meminta Wang Jian untuk membantunya menjauhkan Lisau darinya. Meskipun ia sudah menjauh dari Lisau, namun ia masih merasakan sakit jika ia yang masih memikirkannya. Kemudian datang Bai Feng ke sana untuk menemui Luli dengan menunjukkan batu suara yang ia temukan. Bai Feng pikir Luli memberikan batu ini untuk dirinya, namun ternyata Luli memberikan itu untuk Lisau. Mengetahui hal itu, Bai Feng pun mengingatkannya kembali akan takdir Luli dan Lisau yang tidak bisa bersama. Di pagi harinya, Wang Jian memberitahukan jika Hena telah memberikan ramuan yang bisa membuat Lisau jatuh cinta kepada Hena. Mengetahui hal itu, Luli pun langsung pergi untuk mencari Lisau, meskipun ia yang harus merasakan sakit akibat kutukannya. Dan setelah menemukan Lisau, ia pun akan membawanya pergi dari sana, yang tidak akan membiarkan Lisau melihat Hena setelah meminum ramuan tersebut. Di sini Lisau pun menjelaskan kalau itu hanya tipuan, yang membuat Luli menjadi kesal mengetahui hal itu. Lalu Lisau pun menanyakan kenapa Luli menjauhinya, namun Luli beralasan kalau ia yang sedang menyelidiki keberadaan rumput kaisar. Ia pun mengaku salah karena sudah menjauhinya, dan tak sengaja dengan mengungkapkan kalau ia yang juga merasa bersedih. Setelah Lisau keluar dari alam ilusi itu, Luli yang masih di sana menahan rasa sakitnya seorang diri.
Dan keesokan harinya, Li Shao pun pergi ke pavilion Lizu dengan menanyakannya kembali rumput kaisar kepada Hena, yang pada akhirnya Hena pun mengatakan jujur kalau rumput kaisar itu sudah ia gunakan untuk menyembuhkan luka pada adiknya itu. Bahkan alasan ia mengikuti Li Shao selama ini karena ia yang ingin meminta setetes darah milik Li Shao, dan tanpa pikir panjang Li Shao pun memberikannya karena ia percaya kalau Hena punya alasan untuk mendapatkan darah miliknya ini. Tiba-tiba ada teriakan dari luar yang sedang mencari keberadaan Hena. Namun Hena tidak ditemukan dimanapun, sehingga Ming Chong mengancam akan membunuh Li Shao kalau tidak memberitahukan keberadaannya, yang membuat Hena keluar dari persembunyiannya tersebut. Dengan melihat Hena yang merupakan siluman berada di perguruan ini, Ming Chong dan Bai Feng pun langsung menyerang. Namun Li Shao justru melindungi Hena. Di tengah pertarungan itu, datanglah seorang dewa yang berasal dari Gunung Sijin bernama Dewa Luo, yang merupakan dewa terkuat. Namun Bai Feng dan Ming Chong tidak percaya begitu saja dengan alasan kenapa Dewa Luo mau melindungi Hena yang merupakan siluman. Di saat mereka meminta bukti, Dewa Luo itu membuat kekacauan dan membawa Hena pergi dari sana. Singkatnya, Hena dan Dewa Luo itu akhirnya bisa keluar dari sana, yang ternyata Dewa Luo itu adalah Luli yang sedang menyamar. Setelah kejadian itu, Ketua Wensang mengumpulkan para murid di altar pedang bulan dan berniat memanggil Dewa Wansu untuk mengetahui kebenaran yang terjadi, yang dimana sebelumnya datang seorang Dewa Luo yang turun ke bumi hanya ingin menyelamatkan Hena yang merupakan siluman. Dan di saat Dewa Wansu muncul di sana dengan melihat Luli, ia pun membenarkan akan kedatangan Dewa Luo yang asli ke pavilion Lizu tersebut, yang membuat Ketua Wensang dan para murid lainnya semakin terkejut. Setelah itu Hena kembali ke istana klan airnya dengan memberitahukan kalau Li Shao bukan orang yang dicarinya. Namun meski begitu ia akan balas budi kepada Li Shao yang sudah menyelamatkannya. Lalu ada laporan kalau Luli datang ke klan air untuk mencarinya. Terlihat Luli ke sana hanya untuk mencari bantuan Hena dan menceritakan tentang kutukannya yang berada di dalam tubuhnya ini. Dengan melihat kutukan itu, Hena pun mengetahuinya kalau kutukannya bereaksi karena perasaan cinta. Kemudian ia pun memberikan mantranya, namun mantra itu hanya bisa menekan kutukan sementara saja. Hari berikutnya para murid mulai menghormati Li Shao. Mereka menganggap Li Shao merupakan orang kepercayaan dari Dewa Luo, yang membuat Li Shao merasa aneh karena ia yang tahu kalau Dewa Luo itu merupakan Luli yang menyamar. Li Shao pun ingin memberitahukan kepada teman-temannya tentang Dewa Luo itu, namun Luli menghentikannya agar Li Shao tidak membocorkannya lebih jauh lagi. Setelah itu mereka merasa heran kenapa Dewa Wansu tidak membocorkan identitas Luli yang merupakan orang yang sudah menyamar menjadi Dewa Luo. Singkatnya, adegan lalu berpindah di alam dewa. Seorang jenderal dari alam dewa yang bernama Lingqi bertanya apa yang sudah terjadi. Pemimpin dewa yang bernama Wansu menjawab kalau ia melihat Dewa Luo yang berada di dunia manusia. Mendengar hal itu, Lingqi sangatlah terkejut karena Luo selama ribuan tahun ini masih bersemedi. Dewa Wansu menjawab Luo tidaklah pergi. Yang berada di dunia manusia itu merupakan jelmaan dari energinya saja. Terkuak sebuah fakta, Luli adalah Dewa Luo yang datang ke dunia manusia, namun ingatannya seketika menjadi hilang semenjak turun ke bumi. Diceritakan Luli atau Dewa Luo ini adalah dewa terhebat dan terkuat. Hanya dirinya lah yang mampu mengendalikan kestabilan di 3 alam. Dewa Wansu juga tidak tahu rencana apa yang sedang dilakukan oleh Dewa Luo ini. Namun yang pastinya apapun yang dilakukannya, Dewa Wansu tidak bisa melarang.
甚至整个三界。 Sementara itu kutukan di tubuh Luli semakin lama semakin parah. Lalu Bai Feng pun datang membantunya dan sangat terkejut kalau Guru Lu Sheng lah yang telah memasukkan kutukan itu ke dalam tubuhnya. Bai Feng pun segera memeluknya dan memintanya untuk melupakan Li Shao karena apabila itu masih terjadi maka nyawanya dalam bahaya. Luli segera melepaskannya karena ia hanya menganggap Bai Feng kakak seperguruannya sendiri. 我为你付出那么多牺牲，在你我之间。 Setelah itu Luli bersama Li Shao membujuk Wang Xiu untuk segera menanam rumput kaisar karena mereka sangat membutuhkannya. Namun Wang Xiu tetap tidak mau karena takut apabila sudah diberikan maka mereka akan meninggalkannya sendirian di pavilion ini. Kemudian Li Shao tak sengaja mengambil tusuk rambutnya dan akan menghancurkannya apabila Wang Xiu tidak mau membantu mereka. Yang seketika Wang Xiu menjadi marah besar dengan melihatnya marah seperti itu. Maka Li Shao balik ketakutan dan mengembalikan tusuk rambutnya tersebut. 你总不能看着我去死吧？ Dari sinilah Wang Xiu bercerita mengenai masa lalunya. Kalau di saat dulu ia pernah menolong seorang wanita cantik yang hendak bunuh diri. Wanita itu bernama Ling dan saat pandangan pertama ia langsung menyukainya. 这姑娘可真好看。 Sebagai ucapan terima kasih, Ling mengajaknya bertemu di pavilion Lizhu yang ternyata Ling adalah ketua dari perguruan Wuyang ini. Dan saat bertemu dengannya, Ling justru menjebaknya dengan menyegel di pavilion ini. Alasan wanita itu melakukan semuanya ini untuk meminta Wang Xiu menanam rumput kaisar yang tentu saja Wang Xiu menolak karena sikap Ling yang kurang ajar kepadanya. 她每日在遗著阁翻阅文书。 Singkatnya waktu pun berlalu begitu saja dan bertahun-tahun ia berada di pavilion itu sambil melihat Ling keluar masuk untuk membaca buku. Semakin lama rasa sukanya kepada Ling semakin membesar hingga suatu ketika ia yang telah menanam rumput kaisar hendak memberikan kepadanya. Namun sesaat tidak jadi dan mengurungkan niatnya tersebut. Ling di sana memberikan sebuah tusuk rambut kepadanya dan langsung pergi. Namun Wang Xiu tidak tahu kalau pertemuan itu adalah pertemuan yang terakhirnya bersama Ling. Setelah itu ia mendapatkan kabar kalau Ling telah meninggal akibat kalah berperang melawan bangsa siluman dan ia pun sangat menyesal tidak memberikan rumput kaisar waktu itu. Andaikan saja ia berikan pastinya Ling berhasil mengeluarkan pedang bulan dan menang dalam peperangan melawan bangsa siluman. Dengan mendengar ceritanya, Luli bersama Li Shao menjadi sangatlah bersedih. Sementara itu Bai Feng diberikan api siluman dari Aohen yang nantinya api siluman tersebut untuk membunuh Li Shao. Dengan begitu Aohen juga bisa mendapatkan energi spiritual Yin yang berada di dalam tubuh Li Shao. Kemudian Bai Feng pun segera memberikan lilin yang sudah ia masukkan api siluman kepada Li Shao dan memintanya untuk memasang di setiap tempat termasuk pavilion Lizhu. Tanpa mengetahui apapun, dengan segera Li Shao pun meletakkannya di pavilion tersebut. Lalu setelah itu Wang Xiu pun mencium bau dari asap lilin itu mulai curiga. Ada yang aneh terhadap lilin tersebut. Mereka pun mulai mengeceknya. Dan seketika salah satu lilin yang memiliki api siluman langsung meledak dan membakar pavilion. Terlihat semua murid berusaha memadamkannya, namun tetap saja tidak bisa. Sedangkan api itu menciptakan roh siluman yang berusaha menyerang Li Shao. Di sana Li Shao mengambil tusuk rambut milik Wang Xiu dan sudah mengetahui bahwa tusuk rambut itu bisa membuka segel di pavilion agar Wang Xiu bisa keluar dari sana. Lalu Wang Xiu pun mengakuinya dan alasan ia tidak mau pergi karena ia yang tidak bisa meninggalkan kenangan ia bersama Ling yang saat berada di pavilion tersebut. Dan tak lama kemudian, Luli pun datang ke sana untuk menyelamatkan mereka. Siapa sangka energi spiritual mereka berdua yang awalnya saling berlawanan justru menambah kekuatan kepada Li Shao. Ia pun berhasil menghancurkan roh siluman di sana dan seketika api tersebut langsung padam. Singkatnya Wang Xiu memberikan rumput kaisar kepada mereka berdua. Lalu terlihat rambutnya berubah menjadi putih. Karena menanam rumput kaisar telah mengorbankan seluruh energinya. Ia pun berterima kasih karena sudah menjaga pavilion ini agar tidak hancur.
Kemudian Wang Xiu pun lalu pamit untuk kembali ke alam dewa. Meskipun ia adalah siluman, namun dirinya adalah tanaman milik para dewa. Sesaat Luli menemukan pecahan mangkuk lilin yang terdapat api siluman di sana, yang tak lain milik Auhen, Ratu Siluman. Singkatnya, karena kejadian tersebut semua murid langsung dikumpulkan. Ketua Wensang pun bertanya kenapa bisa pavilion kebakaran. Lalu Bai Feng langsung menuduh Li Xiao sebagai penyebabnya. Diketahui pavilion Lizu terdapat siluman tanaman yang bisa menanam rumput kaisar. Mungkin saja Li Xiao ingin membunuh siluman tersebut dengan mengambil rumput kaisar itu dan lalu mencoba membakar pavilion untuk menghilangkan jejaknya. 不要脸！听闻 Di sana Li Xiao mengakui kalau memang benar ia memiliki hubungan dengan siluman tanaman. Ia melakukan itu agar bisa mendapatkan rumput kaisar. Namun masalah kebakaran bukan ulahnya. Ia juga tidak tahu kenapa bisa terjadi. Kemudian Ketua Wensang pun segera mengambilnya dan ia pun melihat rumput kaisar itu memang yang asli, sehingga ia pun menjadi senang karena berhasil mendapatkannya. Ketua Wensang lalu memuji usaha yang dilakukan oleh Li Xiao bersama Luli karena telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Setelah itu, Luli membawa Bai Feng ke dalam alam ilusi. Ia sudah tahu penyebab kebakaran itu semuanya ulah Bai Feng yang mencoba membunuh Li Xiao. Ia pun menjadi sangatlah marah dan mengarahkan pedangnya tepat di wajah Bai Feng. Ia pun mengancam apabila Bai Feng masih berusaha membunuh Li Xiao, ia akan melaporkannya kepada Guru Lu Sheng. Karena bagaimanapun juga Li Xiao adalah kunci utama agar bisa mengeluarkan pedang bulan. Di malam harinya, Ketua Wensang mencoba mengekstrak rumput kaisar ke dalam tubuhnya. Dengan begitu ia bisa mengeluarkan pedang bulan. Hal tersebut memang berhasil. Rumput kaisar sudah diekstrak ke dalam tubuhnya. Namun tiba-tiba ia muntah darah dan keracunan. Lantas Luli bersama Li Xiao yang sedang berada di menara pedang bulan langsung ditangkap oleh para murid dan segera membawanya ke aula. Di sana Luli merasa heran apa yang sedang terjadi. Lalu Pang Zhan menuduh mereka sebagai penyebab semuanya ini karena Ketua Wensang telah keracunan akibat mengekstrak rumput kaisar, dan Luli bersama Li Xiao dituduh yang telah memasukkan racun tersebut ke dalam rumput kaisar. Tentu saja mereka berdua tidak mengakuinya karena sangat tidak mungkin mereka melakukan hal itu. Namun mereka berdua ini tidak memiliki bukti untuk menyatakan diri mereka tidak bersalah. Pang Zhan lalu memerintahkan Ming Chong untuk membawa mereka berdua ke dalam penjara dan tidak boleh keluar sebelum ketua mereka kembali sembuh. Luli bersama Li Xiao dimasukkan ke dalam penjara oleh Bai Feng secara terpisah. 我说过我会带你回家。 李，我相信你。 Kemudian Ming Chong diberikan tugas oleh Pang Zhan dan ia harus menggantikan posisi ketua perguruan untuk sementara waktu, sedangkan ia mencoba mengeluarkan racun di tubuh sang ketua. Mendengar hal tersebut, Ming Chong menjadi sangatlah senang. Ia pun pergi ke kursi ketua dan duduk di sana. Hal itulah yang ia inginkan sejak lama, menjadi ketua perguruan Wuyang. Tak lama kemudian, Bai Feng pun menemuinya dan mengajaknya bekerja sama untuk menyingkirkan Li Xiao bersama Luli. Ia tidak menyukai Li Xiao sedangkan Ming Chong tidak menyukai Luli. Namun satu hal yang dipinta oleh Bai Feng, Luli jangan dibunuh dan ia akan melakukan segala cara untuk mengeluarkan Luli dari perguruan ini. Namun masalah Li Xiao, ia tidak peduli. 如今，你即将 Kemudian Ming Chong segera mengumumkan kalau Li Xiao akan dihukum mati karena mencoba meracuni sang ketua mereka. Sedangkan Luli tidak bersalah dan akan diusir dari perguruan Wuyang ini. Lalu Sue di sana mencoba protes namun dihentikan oleh Wang Jian dan membawanya keluar dari sana. Di saat keluar, Wang Jian meminta Sue untuk tidak bertindak gegabah. Saat ini Ming Chong sementara menjadi ketua dan mereka tidak bisa membantah perintahnya, sehingga ia akan memikirkan cara lain untuk menyelamatkan Luli bersama Li Xiao. 让我们去探个监还是没有问题的呀。 Secara diam-diam mereka pun menemui Luli dan menceritakan semua masalah yang terjadi saat ini. Mendengarkan hal tersebut, ia pun meminta mereka berdua untuk melakukan sesuatu hal.
Bai Feng akhirnya berhasil membuat Li Shao bersalah. Ia pun hendak membunuhnya, namun sebelum itu ia menyiksanya terlebih dahulu sambil mengatakan kalau ia bersama Luli merupakan murid dari Guru Lu Sheng. Ia sudah mengenal Luli sejak kecil dan telah menyukainya. Ia tidak akan membiarkan Li Shao untuk merebutnya. 会让你生不如死。 Tak lama kemudian, Ao Hen pun datang ke sana dan Bai Feng menyerahkan Li Shao kepadanya. Setelah itu Bai Feng segera menghampiri Luli dan akan mengeluarkannya. Namun sebelum itu ia mengunci energi spiritualnya atas perintah dari Ming Chong, dan di sana Luli sengaja mengikuti segala kemauannya. Namun di saat ia dibawa kembali ke kamar, Luli segera menahan Bai Feng dengan mantra sihirnya. Ia sudah tahu semuanya ini ulah darinya. Bai Feng sangat terkejut karena energi spiritual Luli masih ada, padahal ia tadi sudah menyegelnya. Luli mengatakan ia sudah menyuruh Wang Jian bersama Sue meminta bantuan Guru Lu Sheng agar diberikan mantra sihir yang dapat menyegel Bai Feng. Dan sekarang Guru Lu Sheng sudah mengetahui rencana busuknya itu, yang seketika Bai Feng sudah berada di alam ilusi dan tidak bisa keluar dari sana. 放我出去！ Luli pun segera pergi menyelamatkan Li Shao, namun ia kalah melawan Ao Hen karena sebagian energinya masih disegel oleh Bai Feng sebelumnya. 陆离，你没事吧？ Dan untung saja Hena datang tepat waktu untuk membantu mereka. Kemudian Ao Hen pun berkata kalau Hena tidak bisa menyaingi kekuatan spiritualnya apabila berada di daratan. Lalu tiba-tiba Wang Jian datang ke sana membawa ember besar yang berisikan air. Tidak hanya itu, ia juga menggunakan mantra sihir memanggil hujan. Dengan begitu Hena bisa mengeluarkan semua kekuatannya yang merupakan siluman dari klan air. Melihat hal itu, Ao Hen menjadi ragu untuk melawan dan memilih pergi dari tempat tersebut. Yang ternyata mantra pemanggil hujan hanyalah akal-akalan dari Wang Jian saja, yang sebenarnya itu mantra pemanggil petir dan ia tidak memiliki kemampuan untuk memanggil hujan. Singkatnya, Li Shao dibawa ke dalam alam air tempat tinggalnya Hena untuk sementara waktu. Di sana tetua siluman klan air sudah mengobati luka Li Shao dan tidak lama lagi Li Shao pun akan sadar kembali. Ia juga berkata, ketua Wen Sang memang terkena racun dari rumput kaisar. Kemungkinan besar racun tersebut berasal dari Ao Hen, yang apabila memang benar berarti di perguruan Wuyang terdapat seorang murid yang bekerja sama dengan Ao Hen untuk meracuni Wuyang dan melampiaskan tuduhan tersebut kepada Luli beserta Li Shao. 我杨侯府就落到杜明冲的手。 Tugas Luli saat ini harus meminta obat penawarnya kepada Ao Hen, yang apabila tidak ketua Wen Sang maka akan segera mati. 老臣虽不能解， Di sana Luli bersama Li Shao berada tepat di depan pohon yang sangatlah besar. Mereka pun merasa heran kenapa pohon itu sudah mati. Luli sesaat bertanya kepada Hena identitas dari pohon tersebut, dan Hena menjawab itu adalah pohon suci milik sang ratu, siluman klan air mereka. Namun raja dan ratu di saat dulu terlibat konflik dan sang ratu memilih pergi dari sini, namun berhasil dicegah oleh sang raja mereka dan mengunci energi milik sang ratu hingga meninggal. Karena peristiwa itulah sang raja menjadi sangatlah bersedih dan memilih bunuh diri juga, yang menyebabkan pohon tersebut juga ikut mati. Setelah itu Hena lalu pergi untuk mengambilkan obat yang akan diberikan kepada Luli. Setelah ia pergi, Luli bersama Li Shao saling menyatakan perasaan satu sama lainnya. 我顾不起你怎么办？ 那我卖身。 成交。 Namun dari kejauhan Hena melihat mereka berdua, yang membuat ia sedikit cemburu karena sebenarnya ia menyukai Li Shao. Namun ia sadar dirinya adalah siluman dan memilih mundur secara teratur. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film, saya Otong undur diri dan salam Sundaners.